Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten pisan agak telat posting karena tidur nyenyak semalam. Dan punten pisan saya juga pakai jaket karena tiris gitu ya angin di Bandung pagi hari ini. Karena ya punten ini bukan satire, tapi memang angin di Bandung saat ini sedang dingin teman-teman. Ya mungkin angin akhir tahun dari Solo gitu ya. Atas lah pokoknya nama gitu ya. Nah teman-teman, ini mengenai Persib di akhir putaran pertama ini atau di akhir tahun ini, karena kita masih menyisakan satu pertandingan laga tunda menghadapi Bali. Tentu tidak akan mengubah hasilnya apapun itu, yang mana Persib Bandung setengah musim ini di Liga 1 menjadi pemuncak klasmen teman-teman. Nah, ada hal apa saja yang menarik dengan kemenangan tadi malam? Tentu saja ada hal yang menyenangkan karena kita menduduki posisi puncak sementara di akhir atau menjelang akhir putaran pertama ini, khusus untuk Persib dan Bali United. Dan ini juga ada kabar yang kurang menyenangkan tentu saja dengan ya kejadian yang menimpa pemain dan staf official gitu ya, Benedictus yang merupakan official Persib Bandung, yang mana katanya mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari supporter Persis Solo dan katanya mendapat pukulan gitu ya. Jadi ya nantilah selengkapnya saya coba jabarkan kronologinya, jadi biar teman-teman juga bisa menilai ini sudah murni bukan hanya sepak bola tapi sudah ada kriminal di sini gitu ya. Dan oke, kita bahas satu persatu dulu mengenai hasil daripada laga kemarin malam. Untuk Persis Solo menghadapi Persib Bandung, ini dua pelatih ini ada kesamaan dalam menyampaikan setelah konferensi pers setelah laga semalam. Jadi menurut Ong Kim Sui atau pelatih Persis Solo mengatakan bahwa Persis Solo dan Persib Bandung itu sama-sama tim bagus, sama-sama tim kuat dengan bermain bagus tadi malam, tapi yang membedakan adalah Persis Solo itu tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Dan kita juga tahulah pertandingan semalam Persis Solo memang beberapa kali punya peluang untuk menciptakan gol ya, namun sayang ya tidak maksimal penyelesaian akhirnya. Nah itulah yang disampaikan oleh pelatih Persib Ong Kim Sui ini. Jadi memang tidak menyalahkan siapapun, permainan berjalan bagus, katanya menarik, hanya ya Persis Solo tidak bisa memanfaatkan situasi menjadi gol saja. Nah ini juga dengan demikian, dengan kekalahan tadi malam itu memperpanjang jarak atau memperpanjang jarak. Persis Solo tidak pernah meraih kemenangan selama 9 laga terakhir teman-teman. Jadi 9 laga terakhir Persis Solo puasa kemenangan, sehingga ya sekarang masih ada di zona degradasi. Di sini juga di satu sisi untuk supporter Persis sendiri gitu ya, untuk yang supporternya yang sudah dewasa, tentu saja yang sudah dewasa, bukan yang melakukan kekerasan. Jadi menurut komunitas supporter Persis sendiri menuntut manajemen untuk memperbaiki keadaan Persis Solo ini dengan yang mengubah susunan pemain gitu ya, bukan mengkritik pelatih. Justru supporter mereka mendukung pelatihnya karena bagaimanapun juga dengan baru datang dia sudah memberikan nuansa baru katanya di permainan Persis Solo yang semakin baik, walaupun masih belum meraih kemenangan katanya. Namun ya di sini yang salah tuh dari strategi pelatih terdahulu katanya. Jadi ya pemain-pemainnya mohonlah diganti katanya gitu ya. Nah berbeda dengan situasi yang ada di Persib Bandung. Menurut Bojan Hodak ya memang kedua tim ini sulit, bahkan Persib pun sangat sulit bermain di babak pertama. Jadi babak pertama ini ya kesulitan lah Bojan Hodak untuk menciptakan peluang, menciptakan gol. Lalu ya di babak kedua Persib Bandung melakukan sedikit perbedaan strategi dan perbedaan pemain gitu ya, karena memasukkan beberapa pemain baru termasuk ya Beckham dan juga Tyron yang mengubah strateginya. Nah ini yang menjadikan satu peluang Persib menjadi gol, walaupun katanya beberapa peluang juga Persib Bandung sempat menciptakan, hanya satu gol saja yang ada semalam gitu ya. Walaupun 1-0 ya Bojan mensyukurilah hasil ini, ya memang pantas
didapatkan atas kerja keras semua pemain Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini juga menjadikan ya Persib Bandung sekarang kokoh di puncak klasemen sementara di akhir penghujung Liga 1, atau kalau di akhir tahun, betul di akhir tahun, tapi di penghujung putaran pertama kan belum, kita masih ada satu laga lagi menghadapi Bali United. Ya walaupun hasilnya nanti bagaimana, ya menang, kalah, draw, tetap Persib akan berada di puncak klasemen gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan Bojan Hodak berharap tidak kalah dengan Bali, ya kapan-kapan aja lah kalahnya gitu ya, karena ya apa ya, dengan Bali ini sedikit punya kenangan-kenangan tertentu lah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak kalah sekarang, kalaupun tidak kalah nantinya minimal draw itu sudah menyamai rekor Persipura yang memang setengah musim itu tidak pernah terkalahkan, dan ini pun rekor baru untuk Bojan Hodak yang walaupun yang pematah mitos gitu ya, kemarin belum pernah menang menghadapi Persis Solo dalam 3 pertemuan terakhir, sekarang menang, atau kemarin malam menang. Nah sekarang pun kita patahkan lagi mitosnya, pemuncak klasemen di setengah musim katanya nggak pernah juara di akhir musim. Nah kita coba ya doakan bahwa mitos itu tidak berlaku untuk Persib di musim ini, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya juga ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi Persis Solo 9 pertandingan tanpa kemenangan, nah Persib Bandung dibalik, jadi 6 pertandingan itu menang secara beruntun gitu ya, 6 secara beruntun kemenangannya, lalu juga 0 kekalahan, dan juga tim kedua atau salah satu tim terbaik yang mencetak gol terbanyak di Liga 1 dengan 29 gol, teman-teman. Dan ini yang paling membanggakan untuk Persib Bandung adalah satu-satunya tim dengan tingkat kebobol atau tingkat pertahanan terbaik dengan hanya kebobolan 11 gol saja, teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, Bojan Hodak memiliki satu benteng pertahanan yang tangguh yang hanya kebobolan 11 gol saja selama hampir dengan setengah musim ini. Walaupun dengan Bali kita belum tahu skor akhirnya nanti berapa gitu ya, tapi setidaknya Persib menjadi tim terbaik dengan pertahanan terbaik yang hanya kebobolan 11 gol saja, teman-teman. Nah ini untuk kemenangan ini ya menjadikan semua pemain Persib juga senang, tentu saja bangga, dan juga merasakan setidaknya hasil kerja keras hampir setengah musim ini. Baik teman-teman, ini kabar yang kurang mengenakannya ya, ini sudah masuk ranahnya hukum sebetulnya, karena terlepas dari sepak bola, terlepas dari apapun pernak-pernik sepak bola yang ada di dalam lapangan, ini sudah di luar lapangan dan memang ya tidak diprediksi sebelumnya, karena yang oleh manajemen dihimbau itu kan untuk supporter yang memang ya jangan datang ke Solo, dan memang banyak yang datang ke Solo kemarin. Namun yang anehnya ya beberapa saja yang bisa masuk ke stadion, beberapa lagi itu memang ada sweeping, katanya ada pengusiran yang katanya memang yang tidak bisa berbahasa Jawa katanya ya diusir-usirin. Nah kemarin pun di beberapa pemukiman warga gitu itu sampai lari-larian gitu ya, bahkan ada yang pemukulan dan lain sebagainya, pengeroyokan lah. Nah ini yang menjadikan ya nama bobotoh Persib secara keseluruhan gitu ya ini dipandang jelek oleh masyarakat Solo, bahwa ya sebetulnya juga supporter sana juga sama saja gitu ya, mencari ribut, bahkan dari medsos berujung ke tindakan nyata. Nah ini ya dua-duanya lah salah menurut saya gitu ya. Jadi yang sudah dihimbau jangan ke Solo, tetap datang ke Solo. Yang di Solo pun sudah siap-siap bahwa ya mereka ingin melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas gitu ya. Ternyata memang kejadian bentrok juga gitu ya pendukungnya, dan yang di dalam yang berhasil masuk ke dalam stadion pun akhirnya ya harus keluar, katanya hanya 5 menit di dalam stadion tapi langsung keluar karena itu menyangkut keamanan jiwanya katanya, teman-teman. Jadi ya di luar stadion sudah begitu. Nah yang terjadi karena mungkin sudah kalah juga ini Persis Solo, supporternya juga sudah murka mungkin ya gitu ya, akhirnya beberapa orang
itu ketika rombongan Persib Bandung. Jadi kronologi lengkapnya teman-teman biar tidak salah info gitu ya. Ketika pulang untuk Persib Bandung itu menggunakan kereta Turangga yang jam 11 katanya. Jadi sebelum jam 11 kan memang makanya buru-buru setelah pertandingan chit chat gitu, atau namanya itu ya briefing sebentar, merayakan, beres-beres langsung berangkat ke stasiun. Nah, sebelum jam 11 itu biasalah pemain mungkin ada yang ingin jajan, ingin ngopi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Benedictus itu fisioterapis Bandung dan juga Kevin Ray Mendoza ingin jajan dulu lah ke ke minimarket gitu ya, ke punten nanti diedit aja, ke minimarket gitu. Jadi ketika beli udah beli, nah mau keluar itu udah ditunggu oleh sekitaran 40 pendukung supporter Solo katanya. Kita bukan nyebut oknum lagi ya, karena ini banyak banget teman-teman, 40 orang tuh kayak ya loba lah gitu ya. Kalau oknum mungkin 1, 2, 3, tapi ini karena banyak ya kita sebut aja lah supporter Persis Solo yang kecewa mungkinnya dengan timnya, dengan kekalahan dan dengan pemainnya, tapi melampiaskan ya mungkin tidak ada supporter Persib tapi ada pemain dan official Persib Bandung. Jadi ketika adu mulut ya di sini Benedictus menyuruh Kevin Ray Mendoza ya masuk lagi aja lah katanya ke dalam minimarketnya, ngumpet dulu aja gitu ya. Jadi biasa ngomong, padahal teman-teman kalau faktanya adalah Benedictus ini orang Solo asli. Jadi orang Solo mungkin pada saat ngobrol juga ya menggunakan bahasa Jawa, bahasa sana gitu ya, bahasa Solo sendiri, ingin menenangkan katanya, tapi tidak didengar oleh pendukung Persis. Jadi ya terjadi sempat pemukulan di situ, ya kena pipi kanan gitu ya, pipi kanan dekat dengan hampir kena kena bawah mata lah sini gitu ya. Nah, akhirnya sudah pada masuk dibawa, untungnya ada satpam dan beberapa anggota TNI katanya di situ yang memisahkan. Akhirnya dibawa masuk ke dalam tempat ruang tunggu stasiun. Nah, di situ pemain Persib ada juga beberapa yang keluar langsung, takutnya mungkin ada kejadian yang lebih lain, ada bobotoh juga katanya yang di situ takutnya, tapi ternyata tidak ada gitu ya. Jadi ya sudah pulang dengan selamat untuk seluruh tim dan official Persib Bandung. Hanya saja yang sempat terjadi pemukulan itu hanya Benedictus saja, fisioterapis Persib gitu ya. Kevin Ray Mendoza tidak mendapat ya kekerasan lah, alhamdulillahnya gitu ya. Tidak ada kekerasan kepada pemain, hanya official saja yang terkena. Nah, ini juga mengundang beragam reaksi tentu saja di media sosial yang mana ya ingin membalas katanya gitu ya, tapi langsung buru-buru Benedictus membuat status di media sosialnya mengatakan ya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, justru ya sudah lupakan saja gitu ya, kita maafkan saja biar reda lagi gitu ya, karena mungkin Benny juga orang Solo dan dia juga ya sudahlah, jangan membalas, saling aksi membalas, karena ini nggak akan selesai katanya. Tapi tetaplah di media sosial ini beberapa kalangan supporter memang ingin merencanakan pembalasan di leg kedua mendatang gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ataupun ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Nah, ini terakhir banget saya punya informasi semalam Bojan Hodak mengenai bicara mengenai pembelian pemain. Nah, ada apa nanti malam saya coba bahas teman-teman, ketakut durasinya agak kepanjangan ini, tapi biar detail saya bahasnya malam teman-teman. Ini menarik dan hampir mendekati dengan yang kita kabarkan lah gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.